Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam virtual meeting untuk tanggal 22 Juni 2021 hari Selasa untuk menyampaikan beberapa hal mungkin terkait teknis kedatangan santri baru kelas 7 bersama Bapak Ibu. Semoga acara ini berjalan dengan hikmat dan bisa diikuti dengan baik. Dan sebelumnya kami mohon maaf, kami sampaikan karena ada beberapa hal teknis ya, sehingga ternyata untuk Zoom-nya hanya kapasitas 100 orang seperti itu. Karena pentingnya agenda dan insya Allah ini akan di-record, direkam dan akan ditampilkan di YouTube nanti untuk Bapak Ibu yang mohon maaf belum bisa mengikuti secara langsung di Zoom, bisa menyimak informasi-informasi mungkin penting terkait dengan kegiatan persiapan kedatangan santri baru kelas 7 melalui YouTube. Bisa mungkin untuk linknya insya Allah akan dibagi besok. Kemudian salat serta salam terwasurakan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang kami hormati Kiai Haji Jamaluddin BA selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Fadilan. Kemudian yang berikutnya yang kami hormati pula Kiai Haji Anas Aziz SPD MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Fadilan. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Kasban Syarkawi MSI LCMSI Al-Hafiz selaku Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Hanifuddin Zuhri. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru karyawan yang telah berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan Zoom ini dan segala partisipasinya. Kemudian yang berikutnya yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid yang telah senantiasa setia dengan susah payah mungkin sehingga terpilih 99 akun ya Zoom yang terpilih yang bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini secara langsung. Dan untuk sisanya salam juga untuk Bapak Ibu wali murid serta ananda yang belum bisa mengikuti kegiatan Zoom pada malam kali ini, insya Allah dapat menyimak dan mencatat hal-hal penting yang perlu dipersiapkan melalui YouTube seperti itu. Sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu serta Ananda mungkin bisa menyiapkan alat tulis jika ada hal-hal yang penting yang perlu menarik atau penting untuk dicatat seperti itu. Dan yang kami cintai dan kami banggakan serta kita nantikan kedatangannya yaitu santri kelas 7 insya Allah tanggal 3 dan 4 ya, insya Allah akan kita sambut di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri ini. Alhamdulillahirabbil alamin untuk membuka kegiatan pada malam kali ini, mari kita membuka dengan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan dibacakan dan dibuka acara ini dengan suratul Fatihah semakin menambah keberkahan pada forum virtual kita ini.
Yang berikutnya, mungkin sebelum beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mutakin, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah serta Ananda terkait dengan segala kegiatan yang ada di Ihsanul Fikri seperti itu, khususnya pondok pesantren. Terlebih lagi khususnya pada anak-anakku yang ada di rumah, seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Ananda di sini akan punya banyak waktu untuk belajar mandiri seperti itu. Apa-apa dilakukan secara sendiri, jauh dari orang tua yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu, mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin terkait teknis sekali yang perlu kami sampaikan dan perlu kami berpesan pada Ananda. Yang pertama, Ananda harus memiliki harapan, memiliki impian seperti itu. Pasti kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, pasti beberapa kali menanyakan kepada Ananda yang ada di rumah, cita-citanya apa? Nah, seperti itu. Cita-citanya apa? Nah, keinginan-keinginan yang itu, harapan-harapan itu coba dituangkan dalam tulisan. Coba tuangkan dalam tulisan. Dan insya Allah ketika kita tuliskan, dan kalau bisa ditempel di dipannya ya, atau di bagian dekat dipannya, supaya mengingatkan bahwa kita di pondok pesantren ini bukan hanya untuk pindah tempat tidur seperti itu. Dari mungkin Salatiga pindah tidur ke Magelang, atau pindah tempat makan saja. Nah, harapannya anak-anak ini memiliki harapan, cita-cita, itu coba ditanamkan dengan kuat. Nah, apa yang dicari di Ihsanul Fikri seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, fokus akan harapan itu. Khususnya di lingkungan pondok atau di asrama, nanti anak-anak akan bertemu dengan rekan dari lain daerah dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin ingin berteman dengan seseorang sehingga nanti akan lupa dengan fokus tujuannya. Sehingga atau terlalu asik dengan temannya dan terlalu asik dengan hal yang lain. Nah, maka ketika anak-anak memiliki fokus pada asa atau tujuan yang sudah ditetapkan tadi, sudah dicanangkan, nah insya Allah itu akan membuahkan hasil seperti itu. Nah, caranya dengan fokus itu apa? Nah, tadi yang kami sampaikan, yaitu menuliskan di kertas, kemudian ditempel, mungkin bisa pakai double tip kecil ya seperti itu, di pan atau di mana, sehingga mengingatkan kita untuk tujuan kita di Ihsanul Fikri. Kemudian yang ketiga adalah, nah sebelum kalian ke sini, nah, Pak Bozair minta kalian foto dengan orang tua ya, foto yang bahagia tentunya dengan senyum. Nanti fotonya dicetak kemudian dibawa ke Ihsanul Fikri sehingga kalian ada motivasi ketika sedang mungkin menghadapi suatu kesulitan atau kendala, kalian ingat kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang menyemangati kalian, insya Allah yang akan mendoakan kalian dari rumah. Walaupun kalian berbeda jarak, berbeda tempat, insya Allah dengan doa orang tua akan memudahkan segala urusan kalian, khususnya dalam belajar, menuntut ilmu. Nah, karena ridho orang tua, ridho Allah adalah ridho dari orang tua seperti itu. Apalagi kalian mendapatkan doanya.
Dan yang terakhir, pesan dari Pak Basoir, yang terakhir tapi bukan yang terakhir ya, insya Allah nanti akan banyak sekali yang di sini di Islamul Fikri, yaitu bahagia. Jangan lupa kalian bahagia, jangan lupa kalian tersenyum. Nah, insya Allah ketika kita tersenyum, nanti Allah akan memudahkan karena hati kita lapang ya. Masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin ada masalah belajar, ada mungkin mohon maaf kalau ada masalah dengan teman, gitu. Karena kita di sini berkumpul dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang, ya, berbagi kebiasaan juga. Kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Syarif, di sini kita membentuk akhlakul karimah. Itu yang terakhir yaitu jangan lupa bahagia. Kemudian yang berikutnya akhirnya yang kita nantikan yaitu penyampaian informasi dari Ustadz Ahmad Mutakin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Anas Ayis MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Kasban Syarqawi MSI selaku pimpinan Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri selaku Kepala SMBT Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 7. Yang kami hormati dan yang sangat kami nantikan kehadirannya di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, anak-anakku yang semangat, yang ceria. Insya Allah Ustadz siap untuk menerima kedatangan kalian serta para ustadz-ustadzah yang lainnya di Ihsanul Fikri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di hari kesekian sebelum kalian semua meninggalkan rumah kalian untuk jauh datang ke sebuah dusun di Magelang namanya Dusun Pabelan. Hanya satu niat yaitu thalabul ilmi, sebuah niatan yang semoga akan meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup hanya sekali dan dalam hidup ini kita semuanya berjuang. Semoga dalam rentang waktu usia kita, semoga Allah berkenan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita semuanya bisa senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semua yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan detik-detik menjelang kedatangan para santri baru di Ihsanul Fikri. Yang pertama, kami tegaskan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga anak-anakku bahwa rencana kedatangan santri baru Pondok Pesantren Ihsanul Fikri kelas 7 untuk kelas 7 Putra kedatangannya adalah hari Sabtu tanggal 3 Juli. Ya. Untuk santri putri kedatangan di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri adalah hari Ahad
tanggal 4 Juli. Insya Allah nanti beberapa hari ke depan akan kami share jadwal kedatangan sesuai dengan jam masing-masing untuk menghindari kerumunan dan biar lancar di dalam proses penurunan barang. Kemudian yang perlu kami sampaikan, kita cek ya, silahkan jawab di dalam hati masing-masing. Silahkan sambil melihat seisi rumah kalian. Hari ini hari Selasa. Sabtu tinggal menghitung hari ya. Tinggal berapa hari? 10 atau 11 hari lagi ke depan, insya Allah kalian sudah harus datang ke sini. Maka sebagaimana surat yang kami sampaikan, yang pertama adalah mohon kalian semuanya sudah menyiapkan semua perlengkapan yang akan kalian harus bawa ke Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Pastikan boleh yang surat kemarin sudah kami share, silahkan di print, kemudian di checklist, dikasih tanda ini sudah beli, ini sudah punya, ini sudah kita siapkan atau belum, ini sudah dikasih nama atau belum, tolong semuanya di checklist. Kalau belum, silahkan besok hari Rabu kalian semuanya mohon Bapak Ibu bisa membersamai agar besok hari Rabu Ananda sudah benar-benar menyiapkan 100% semua perbekalan yang harus dibawa ke Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Kenapa? Karena hari Kamis dan seterusnya sampai kedatangan di Ihsanul Fikri, kalian harus menjalani karantina mandiri. Minimalnya adalah kalian harus menjaga diri kalian dari kerumunan, menghindari kerumunan. Yang kedua, senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, jangan keluar kota. Jadi, sekali lagi, agar proses mencari barangnya itu bisa maksimal dan agar proses karantina mandiri kalian juga bisa maksimal, maka kami menyarankan agar besok hari Rabu mohon maaf minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa membersamai putranya menyiapkan barang-barang perbekalan. Mohon izin kami pause sebentar. Yeah. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi kami minta maaf karena kami sudah merencanakan ternyata Allah berkehendak lain, tapi yang pasti kita tetap optimis, kita tetap yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengasih, Allah adalah zat yang maha melindungi, Allah adalah zat yang maha memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak kita. Nah, terkait dengan agenda kita pada malam hari ini, kami sudah menyiapkan berbagai hal termasuk perangkat dan lain-lain, tapi ternyata ada kejadian yang di luar kuasa kami. Salah satunya adalah kami mohon maaf, ternyata setelah ini secara teknis ini Zoom akan mati, maka nanti mohon bisa segera mengecek di grup WA, grup PPDB, kami kirimkan link Zoom yang baru, kemudian nanti kami mohon Bapak Ibu bisa masuk lagi. Sekali lagi kami minta maaf dengan sangat bahwasanya ada sesuatu yang terjadi di luar batas kekuasaan kami. Kami sudah mencoba menyiapkan segala sesuatunya, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Yang pasti kita punya Allah. Dalam setiap peristiwa optimis, ya. Dalam setiap peristiwa kita optimis. Kok tiba-tiba ini tanggal 3, tanggal 4 Juli kita harus masuk ke pondok, optimis saja. Terus nanti di rumah sepi gitu ya, padahal anak satu-satunya harus ke pondok, yakin saja bahwasanya Allah adalah pembuat skenario terbaik. Sehingga Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, di awal ini kami mengingatkan kepada kami pribadi dan juga kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya, kita kembalikan sesuatunya kepada Allah. La ilaha illallah, Allah adalah zat segala-galanya. Hari ini kita punya niatan untuk memasrahkan anak kita ke pondok untuk sebuah tujuan yang baik, maka yakinlah Allah yang nanti akan membantu semuanya. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Allah yang akan memberikan jalan keluar dari semua hal-hal yang akan kita hadapi di depannya. Bapak Ibu,
Kami lanjutkan lagi tentang tadi ya, karantina dimaksimalkan. Kenapa? Karena nanti H-1 dari kedatangan, kalian harus rapid antigen. Nah, rapid antigen adalah sebuah ikhtiar untuk melihat kondisi kesehatan kalian. Maka ikhtiarnya adalah biar kalian nanti rapid antigennya hasilnya adalah negatif, alias baik, alias sehat, maka mohon karantina mandiri selama minimal 10 hari sebelum rapid test, kalian jalankan sebaik mungkin. Gitu, jangan banyak keluyuran, yang pasti adalah perbanyak doa, perbanyak keyakinan, perbanyak ngaji, perbanyak ibadah di rumah, dan pastikan semua perlengkapan-perlengkapan sudah kalian siapkan sebaik mungkin. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf kaitannya dengan genus, ini kebijakan dari pondok, fokus adalah yang harus dilakukan adalah rapid test antigen. Jadi mohon maaf untuk genus tidak kami perkenankan. Kemudian untuk pelaksanaan rapid test antigennya adalah di daerah masing-masing atau di rumah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu bisa mencari instalasi kesehatan di daerah sekitar untuk bisa melakukan pengecekan mandiri rapid test antigennya. Kemudian kami ingatkan tentang 3 surat yang harus disiapkan saat kedatangan nanti. Yang pertama adalah surat keterangan hasil rapid test antigen yang negatif. Kalau positif gimana Ustadz? Kalau positif, mohon maaf, kami persilahkan Ananda untuk bisa karantina mandiri dulu di rumah selama 2 pekan. Setelah itu, silahkan kalian nanti bisa melakukan pengujian ulang, rapid test evaluasi, atau asal sudah mendapatkan rekomendasi atau surat keterangan dari puskesmas setempat, bahwa kalian dinyatakan bebas dari COVID, kalian boleh datang ke pondok dengan membawa surat tadi. Kemudian surat yang kedua adalah silahkan Bapak Ibu bisa mendownload. Yang pertama adalah dari share-sharean yang kami sampaikan lewat grup PPDB, surat izin orang tua. Kami menegaskan di sini, kepada seluruh orang tua kami mohon dengan sangat agar Bapak Ibu pasrah 100%. Kami di pondok ada skema pengelolaan anak, ada skema pembinaan anak, ada skema mengikhtiarkan kesehatan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sehingga yang kami minta di sini adalah ketika Bapak Ibu mengantar putra-putrinya 100% pasrah total ke pondok. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun. Bapak Kepala Sekolah SMPT Ihsanul Fikri menegaskan, bagi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, mohon maaf kami larang untuk datang ke pondok. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, kami mohon maaf, silahkan ditunda dulu kedatangan ke pondok. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah yakin 100%, pasrah bongkoan, yakin betul, pasrahkan sama Allah, pasrahkan sama kami yang ada di pondok, kami persilahkan untuk bisa mengantar putra-putrinya di pondok. Kami ada protokol penanganan kesehatan dan juga protokol penanggulangan COVID, maka yakinlah insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi semuanya. Allah akan menjaga putra-putri Bapak Ibu, Allah akan menjaga guru-guru yang ada di sini, dan insya Allah Allah akan menjaga kita semuanya. Sekali lagi kuncinya adalah yakin. Ya, kuncinya adalah yakin. Kalau Bapak Ibu yakin 100%, kami persilahkan bisa mengantar putra-putrinya ke pondok. Tapi kalau masih ragu-ragu, kami persilahkan untuk ditunda. Ya, jangan datang ke pondok dulu. Sampai Bapak Ibu yakin. Kemudian yang selanjutnya, surat yang ketiga adalah surat pernyataan santri. Jadi mas-mas, mbak-mbak, santri baru harus menandatangani surat bahwa surat pernyataan bahwa akan mentaati seluruh aturan yang ada di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Akan mentaati protokol kesehatan yang ada di Ihsanul Fikri. Sudah melakukan karantina sebelum kedatangan ke Ihsanul Fikri. Oh ya, hal yang penting juga adalah
mohon selama karantina mandiri 10 hari atau 14 hari ini, tolong jaga kesehatan kalian. Jangan sampai pilek ya, jangan sampai pilek. Karena kalau pilek, nanti khawatirnya dalam proses screening di gerbang kedatangan oleh petugas kesehatan kami, bisa jadi nanti kalian tidak lolos. Ya, kalau misalnya panas, nanti ada cek suhu. Kalau panas, mohon maaf nanti harus pulang. Kan kasihan sudah jauh-jauh gitu kan. Kemudian kalau misalnya pilek, nanti kasihan juga karena harus ada proses observasi dulu, tidak langsung bergabung dengan teman-temannya. Berada di kamar yang terpisah kan kasihan kalian. Maka tolong selama proses karantina ini nggak usah minum es gitu ya. Silahkan makan makanan yang bergizi, jaga kesehatannya. Agar apa? Agar semoga Allah berkenan melimpahkan kesehatan bagi kalian semuanya. Ingat bahwasanya kedatangan besok adalah hari istimewa bagi kalian. Hari istimewa, kenapa disebut istimewa? Karena insya Allah itu adalah hari pertama kalian memasuki dunia baru. Dunia yang berbeda dengan keberadaan kalian di rumah. Kalian akan bersama-sama satu rumah bersama teman-teman yang berbeda kabupaten, yang berbeda pulau, dan lain-lain. Maka tolong siapkan sebaik mungkin. Siapkan hati kalian, siapkan fisik kalian, siapkan pikiran kalian, dan siapkan mental kalian. Insya Allah, semoga Allah memberikan sukses kalian di Ihsanul Fikri, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian, kami tekankan lagi, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang rumahnya jauh ya, luar Jawa, atau yang tinggal di Jawa, tapi karena sesuatu hal terpaksanya sekali, terpaksa harus menggunakan kendaraan umum, maka kami mohon dengan sangat protokol kesehatan benar-benar dipatuhi. Ya, protokol kesehatan benar-benar untuk bisa dipatuhi. Dan sekali lagi untuk yang Jawa, kami mohon dengan sangat untuk tetap bisa diantar dengan kendaraan pribadi. Untuk yang luar Jawa, karena terpaksa harus menggunakan kendaraan umum, pesawat, dan lain-lain, mohon protokol kesehatan bisa dipatuhi. Kemudian terkait dengan uang saku, kami ingatkan lagi bahwasanya uang saku yang dibawa adalah maksimal 100.000 ya, dan selebihnya kalian alhamdulillah sudah memiliki tabungan yang kemarin saat daftar ulang 300.000 itu, insya Allah nanti ketika kalian datang sudah bisa diakses. Sehingga selama berada di Ihsanul Fikri, di pekan-pekan pertama ini, insya Allah orang tua tidak perlu khawatir karena Ananda sudah punya rekening tabungan di Ihsanul Fikri yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Oh iya, kemarin lupa ya, kemarin memang sengaja tidak kita sampaikan di perlengkapan yang harus dibawa. Di sana belum kita sampaikan makanan ya. Silahkan kalian boleh membawa makanan, tapi tetap makanan yang menyehatkan. Makanan-makanan yang sifatnya adalah makanan instan yang kurang bagus untuk kesehatan kalian, mohon untuk tidak dibawa. Kalau di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah mohon maaf untuk mie instan tidak kami perkenankan. Seandainya nanti pas saat datang kok membawa, nanti mohon maaf nanti akan kami bantu untuk berikan kepada yang berhak gitu. Kemudian untuk kopi juga mohon maaf tidak kami perkenankan juga. Nanti kasihan, nggak jadi tahajud, kasihan nanti. Terlalu lama begadang, harusnya jam 9:30 sudah istirahat, gara-gara minum kopi, akhirnya jam 3 teman-teman yang lain udah pada berangkat ke masjid, kalian masih tidur. Wah, kasihan sekali. Ya, padahal keutamaan Qiyamul Lail kan keren banget. Maka tolong kalian cermati barang-barang
seandainya mau membawa makanan, tolong pastikan itu adalah makanan yang bergizi. Boleh membawa kurma, boleh membawa madu, boleh membawa suplemen habatus sauda, silahkan. Sekaligus juga untuk menambah imunitas kalian. Kami persilahkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Basoir yang akan melanjutkan acara ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan bersama tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Mutakin terkait dengan kesehatan, kemudian proses untuk menuju ke Ihsanul Fikri ya. Ada beberapa pos dan tahapan seperti itu. Semoga Allah memudahkan langkah Ananda untuk menuju ke Ihsanul Fikri dan mempermudah segala urusan Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Semoga bisa dengan mudah nanti untuk ke Ihsanul Fikri. Yang berikutnya adalah beberapa informasi dari Kepala Keasramaan pada Bapak Ahmad Syarifuddin. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan Ananda, calon santri ya, SMP IT Ihsanul Fikri yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini tadi sudah disampaikan untuk teknis keberangkatan, mungkin saya hanya melengkapi ya apa yang mungkin tadi belum tersampaikan. Selaku koordinator keasramaan, nanti mungkin sedikit kami sampaikan gambaran tentang apa yang akan dilakukan setelah Ananda atau anak-anak sekalian sampai di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Bahwa di masa pandemi ini memang kita harus berikhtiar dalam
menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Thalabul ilmi bagi anak-anak sekalian, sehingga kita tetap mengikuti peraturan atau protokol yang ada, mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Sehingga nanti anak-anak sekalian ketika sudah sampai Ihsanul Fikri, sudah melalui prosedur alur kedatangan, insya Allah nanti akan disambut oleh para musyrif, musyrifah ya, ustadz, ustadzah atau pengasuh yang akan menyambut anak-anak sekalian. Sehingga setelah proses di rumah karantina, kemudian datang ke sini dengan 3 persyaratan tadi ya, harus swab dan harus izin orang tua dan pernyataan santri. Kemudian nanti ketika sudah sampai asrama, nanti akan disambut dan dibantu oleh panitia, termasuk kalau bawaannya banyak ya akan dibantu. Yang dilakukan pertama yaitu langsung ke kamarnya masing-masing. Kemudian untuk data kamarnya nanti langsung di pintu masuk itu sudah ada, sehingga nanti anak-anak langsung menuju ke kamarnya masing-masing. Kemudian di asrama sudah tertulis by name ya, per nama. Jadi ranjangnya, kemudian kasurnya itu sudah diberi nama, sehingga anak-anak sekalian langsung menatanya. Karena kasurnya masih ada plastik ya, plastiknya dilepas, spraynya dipasang gitu ya, sudah bisa ya. Jangan sampai anak-anak belum bisa masang spray ini. Masang spraynya belum bisa. Kemudian ranjangnya ditata, kemudian barang-barang pribadi ditata di lemarinya masing-masing yang sudah ada namanya gitu. Nanti didampingi oleh wali kamar. Kemudian selama 10 hari ya, 10 hari anak-anak di sini tetap ada protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan prokes atau berjaga jarak dan prokes-prokes yang yang ada, yang sudah disampaikan ya, selama 10 hari. Artinya prokes itu diterapkan dengan ketat selama 10 hari. Artinya termasuk masa karantina ya. Anak-anak belum mengikuti kajian di pondokan ataupun di kajian di sekolah ya. Kalau sudah bisa tatap muka 50% ya, nanti tetap jaga jarak sesuai yang sudah disiapkan di pondok. Itu selama 10 hari tetap melakukan tadi ya, rajin cuci tangan, rajin pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nanti akan didampingi oleh wali kamar. Nah, kemudian informasi tambahan nanti selama 1 bulan ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Ananda nanti selama 1 bulan akan kita dampingi dalam masa penyesuaian diri atau kemandirian, sehingga nanti selama 1 bulan Ananda tidak diperkenankan untuk komunikasi dengan orang tua. Sekali lagi, nanti selama 1 bulan Ananda tidak diperkenankan komunikasi dengan orang tua. Terus bagaimana nanti komunikasinya? Komunikasinya sementara satu arah ya, satu arah artinya dari wali kamar atau wali kelas
menghubungi orang tua jika ada yang perlu dikomunikasikan. Kalau tidak tidak ada pemberitahuan atau komunikasi dari orang tua, artinya anak-anak atau ananda di asrama sedang dalam proses penyesuaian diri, kemandirian, sehingga insya Allah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Gitu nggih. Jadi selama 1 bulan nanti komunikasinya baru dibuka setelah 30 hari itu. Insya Allah komunikasi menggunakan Android ya, video call ya. Sehingga nanti setelah 30 hari anak-anak terjadwal per kelas setiap hari Senin kelas 7A dan akhwat 7F ya dan seterusnya. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap hari gantian. Itu per kelas. Itu setelah 30 hari ya anak-anak sekalian, sehingga nanti sudah harus disiapkan apa artinya mental kangen ya dengan orang tua ataupun orang tua dengan santri. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kemudian apalagi yang belum tadi sudah lengkap ya. Menekankan kembali mungkin untuk selama anak-anak beradaptasi atau membentuk kemandirian atau nanti masa orientasi gitu ya. Diharapkan juga dari Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan anak-anak kita atau anak-anak santri supaya kerasan ya, supaya betah dan supaya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu itu di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti saya kembalikan ke Ustadz Basoir kalau ada ke sesi lain. Itu dari saya, dari kami keasramaan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kita perdengarkan bersama informasi dari Bapak Ahmad Mutakin selaku Wakil Kesiswaan dan Bapak Ustadz Ahmad Syarifuddin selaku koordinator atau kepala asramaan. Insya Allah nanti di kemudian hari di waktu yang lain akan ada Zoom pertemuan virtual meeting 1 kali lagi, Bapak Ibu. Semoga persiapannya nanti semoga lebih matang seperti itu. Dan sekali lagi mohon maaf dengan sangat kalau untuk pertemuan ini ternyata harus terbatas seperti itu. Insya Allah untuk yang belum bisa mengikuti nanti dapat menyimak melalui YouTube seperti itu.
Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada beliau, mungkin nanti atau ke Ustadz Soleh Abdurrahman nanti insya Allah akan dibalas seperti itu. Untuk selebihnya jika ada pertanyaan lagi mungkin akan bisa disampaikan di pertemuan virtual meeting berikutnya. Sekali lagi mohon maaf dengan sangat kepada Bapak Ibu. Untuk sementara kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segalanya di pertemuan yang berikutnya nanti. Semoga di waktu yang sempit ini Bapak Ibu kita bersama dapat mengambil manfaat dari informasi yang telah diberikan, dan anak-anak Ananda yang ada di rumah dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sekali lagi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Mutakin dan Ustadz Syarif tadi dilaksanakan, dan kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara ini masih banyak kekurangan yang ada di kami atau dari Ihsanul Fikri. Sekali lagi kami cukupkan, kita tutup bersama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.